Halo adik-adik kelas 10, apa kabarnya? Semoga masih tetap semangat ya untuk belajar. Nah, kali ini kita akan membahas materi mengenai peranan tumbuhan lumut atau Bryophyta dan paku atau Pteridophyta ya. Kita lihat di sini. Pertama, untuk peranan Bryophyta atau lumut sebagai obat penyakit radang hati ya. Di sana ada Markhantia polymorpha, kemudian bahan pengganti kapas dan pembalut, Sphagnum fimbriatum. Oke, di sini ada gambarnya. Kemudian peranan lainnya masih bagi lumut, ini dapat membantu menahan erosi dan membantu penyerapan air hujan. Jadi lumut ini dapat berperan sebagai tempat cadangan air saat musim kemarau ya adik-adik. Kemudian sebagai vegetasi perintis. Nah, lumut dapat menembus batuan melalui rhizoidnya, akarnya. Kemudian batu nanti akan menjadi hancur atau lapuk ya. Selanjutnya akan terbentuk tanah dan dengan adanya tanah, maka tanaman lain akan bisa tumbuh ya karena tanah merupakan media pertumbuhan bagi tanaman. Nah, selanjutnya jika tanaman lainnya pun sudah banyak, akan mengundang berbagai jenis hewan ke sana ya adik-adik, makanya lumut berperan sebagai vegetasi perintis. Nah, selanjutnya, lumut juga dapat berperan untuk mengobati penyakit lain selain penyakit radang hati ya, untuk penyakit kulit, penyakit mata, dan lain-lain. Oke, sekarang kita masuk kepada tanaman paku. Peranannya apa? Pertama sebagai sayuran. Di sana ada Marsilea screnata, kemudian sebagai obat-obatan. Oke, juga obat-obatan ada dua ya, Lycopodium clavatum dan Rhicopteris felix mais. Nah, peranan lainnya bagi pertanian di bidang pertanian, nah pupuk hijau karena Azolla pinnata atau paku air akan bersimbiosis mutualisme dengan Anabaena azolae ya. Di sini kita sudah belajar pada Cyanobacter. Nah, jadi simbiosis mereka ini akan mengikat nitrogen bebas yang ada di udara. Nah, sehingga ini dapat menyuburkan tanaman. Mengapa? Karena nitrogen bebas ini tidak bisa langsung diserap oleh tumbuhan. Padahal nitrogen penting nanti untuk membuat tanaman itu subur kan. Nah, untunglah simbiosis antara Azolla pinnata dan Anabaena azolae ini akan membantu nitrogen ini terikat sehingga nanti dapat sebagai pengganti pupuk urea adik-adik ya. Makanya disebut dengan pupuk hijau. Lumayan nih biaya menjadi lebih ringan. Kemudian alat penggosok dan pembersih di mana epidermis paku ekor kuda Equisetum ya. Ini strukturnya kasar dan mengandung silikon dioksida sehingga bisa sebagai penggosok dan pembersih. Nah, peranan yang terakhir, fosil tumbuhan paku dulunya dipergunakan sebagai bahan bakar yakni batu bara. Memang kalau saat ini sudah sedikit berkurang ya. Nah, itu tadi adik-adik peranan dari tanaman lumut dan tanaman paku. Sebenarnya masih banyak yang lain, tapi ini adalah beberapa peranan yang sering kita temui dari tumbuhan lumut dan paku. Semoga kalian paham. Kalau ada pertanyaan, silakan kalian tuliskan pertanyaan kalian pada kolom komentar ya. Kita bertemu pada materi selanjutnya. Salam.